Oke teman-teman semuanya, kita mulai lagi ya sharingnya. Pada sesi kali ini masih kita membahas terkait level 1 pengadaan barang jasa pemerintah. Ada banyak yang request terkait data dan informasi ya. Banyak request terkait data dan informasi. Oh ya, di dalam modulnya ada sebetulnya. Ya, ini saya coba petakan saja biar nanti teman-teman bisa download sendiri dan bisa ngeprint sendiri dan bisa jadi bahan contekan biar nggak susah-susah nyari di dalam modul ya atau di dalam materi ya, biar nggak susah nyarinya bolak-balik ya. Nah, pertama ada data dan informasi terkait perencanaan. Nah, ini data dan informasi perencanaan. Ya, sebetulnya di materi juga di modul ada ya, silakan bisa dilihat lagi. Nah, ini modul perencanaan. Nah, ini kan sudah ada tabelnya nih. Di halaman 150 ya. Kalau di materi dari Pusdiklat ya, dari modul Pusdiklat. Nah, ini ada tabelnya ya. Apa komponen data dan informasi yang muncul, jenis informasinya apa, sumbernya ya, sumber internal eksternal ya, dan bahannya apa, bahan atau data atau informasinya apa ya, sudah ada di materi ya, di modul perencanaan. Nah, jadi komponen atau prosesnya apa, jadi informasi ini ada pada komponen proses apa jenis informasinya ya, jenis informasinya apa ya, apakah rencana kegiatan ya, ibaratnya mah nama dari dokumen data informasi tersebut apa gitu kan, database atau histori belanja. Nah, terus bahannya atau datanya dari mana ya. Nah, ini ada tabelnya ya, mungkin kurang enak tampilan tabel gini ya dan nyarinya susah di modul ya. Nah, ini coba kita bahas ya, kita pakai mind map seperti biasa agar lebih mudah. Nah, jadi pertama terkait data dan informasi di tahapan awal pengadaan yaitu perencanaan pengadaan. Nah, pertama yang harus kita tahu adalah bahwasannya di dalam perencanaan pengadaan ya, kalau dari materi di Pusdiklat ya, dari modul ataupun dari materi level 1 itu ada 5 output yang dihasilkan. Ada 5 output, ada 5 bahasan besar. Yaitu pertama terkait identifikasi kebutuhan, kemudian kedua terkait spesifikasi atau KAK, ketiga terkait perkiraan harga, keempat terkait strategi pengadaan, dan terakhir organisasi pengadaan. Nah, 5 jenis kegiatan ataupun output inilah yang dijadikan ibaratnya bahasan-bahasan dalam data informasi perencanaan. Ya, jadi di dalam perencanaan itu pertama ada identifikasi kebutuhan ya dalam prosesnya. Kemudian walaupun sebetulnya kalau tahapan perencanaan kan identifikasi kebutuhan, terus penentuan jenis barang jasa, cara pengadaan dan sebagainya ya. Nah, tapi itu bahasan itu nanti lebih detailnya di persiapan sebetulnya ya, bahasan itu. Nah, namun yang paling utama ya ibaratnya kalau barang itu hasil dari perencanaan itu apa sih gitu kan. Nah, ini hasilnya ada identifikasi kebutuhan, kemudian ada pembuatan spek ya. Jadi speknya sudah ada tuh di perencanaan walaupun nanti ditetapkannya di persiapan ya. Kemudian sudah ada perkiraan harga walaupun nanti harga perkiraan sendirinya ditetapkan di HPS-nya ditetapkan di persiapan ya. Ini baru harga perkiraan ya atau perkiraan harga ya. Kemudian ada strategi pengadaan dan ada organisasi pengadaan. Nah, ini adalah output ataupun tahapan-tahapan proses ya, jenis kegiatan yang ada dalam tahapan perencanaan. Nah, kita lihat data informasi apa saja yang ada dalam setiap kegiatan ini. Terlihat ya, pertama di identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan ini ada apa, data atau informasi apa yang harus kita kumpulkan. Ini ada di modul ya. Nah, ini ya. Yang pertama tadi identifikasi kebutuhan. Nah, ini kan. Nah, proses identifikasi kebutuhan, jenis informasi apa saja yang kita butuhkan nih untuk mengidentifikasi kebutuhan ya. Kita lihat. Nah, ini untuk melakukan identifikasi kebutuhan kita memerlukan pertama data rencana kegiatan. Kemudian kita perlu histori belanja.
perlu database BMN, ya. Kemudian perlu data atau informasi dari pelaku usaha, ya. Data dari realisasi anggaran dan kategorisasi barang jasa, ya. Nah, ini nama datanya lah itu kan, atau jenis datanya. Kemudian eh, sumbernya itu dari apa data ini, ya kan, kan. Nah, ini bahannya ataupun sumber data informasinya dari apa, gitu ya. Nah, pertama kalau rencana kegiatan ya tentunya untuk mengidentifikasi kebutuhan kita harus tahu ya rencana kegiatan ke depan apa. Nah, ini kita bisa lihat dari dokumen rencana kerja, ya kan, ya. Untuk kita tahu kebutuhan apa ke depan, ya kita harus tahu apa yang akan dilakukan ke depan, ya dilihat dari dokumen kerja. Kemudian dari histori belanja, ya. Nah, histori belanja nanti muncul di kegiatan yang lain juga, ya. Nah, ini bisa dilihat di sirup, ya, di sistem, ya, SPSE, dan dari kontrak sebelumnya. Kemudian tentunya kita melihat barang-barang yang sudah ada sebelumnya di database BMN. Nah, bisa dilihat di SIMAK ataupun SIMDA, ya, di daerah, ya. Kemudian data pelaku usaha, peserta tender, penyedia ini dilihat di SPSE atau SIKAP, ya. Oke. Kemudian realisasi anggaran, ya, penyerapan anggaran, MONEP ataupun MONEP di LKPP, ya. Kemudian kategorisasi barang jasanya, kita butuh apa nih? Oh, butuh barang jasa. Ini KBKI-nya berapa? Barangnya apa? Kalau tadi kan pelaku usahanya siapa nih yang bisa memenuhi, kalau tadi yang dari SPSE SIKAP ini. Nah, ini adalah identifikasi kebutuhan, ya, data-data apa saja yang diperlukan, ya, dalam mengidentifikasi kebutuhan. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan rencana kegiatan ke depan dari apa? Data, dokumen, renja. Kemudian untuk mengidentifikasi kebutuhan kita lihat histori belanja sebelumnya. Kayak kita mau belanja bulanan nih di rumah, ya. Saya suka bilang ke istri saya, coba lihat belanja tahun lalu, bulan kemarin apa saja nih. Nah, ini berarti kita melihat histori belanja untuk mengidentifikasi kebutuhan. Siapa tahu ada yang kelewat, ya. Nah, ini bisa dilihat dari sirup, SPSE atau kontrak. Kemudian dari database barang yang sudah kita punya, siapa tahu bisa kita perbaiki, belum rusak, ya. Kemudian kita harus tahu supplier kita, ya. Kemudian dilihat realisasi anggaran dan dilihat jenis barang jasa yang akan kita butuhkan. Nah, itu pertama identifikasi kebutuhan. Kemudian data informasi apa yang kita perlukan dalam perencanaan terkait menyusun spek. Nah, menyusun spek ini ya kita bisa lihat dari brosur, dari direktori, nah umumin, ya. Ya ini ya tinggal di print aja nih, ya. Nanti bisa dibikin contekan kalau buat ujian. Ya tentunya kalau nanti buat bekerja ya tinggal dilihat lagi aja, ya. Membuat spek itu kita bisa melihat dari brosur, dari direktori, jurnal, penelitian, pengujian, standar, baik standar eksternal, standar internasional, nasional, standar internal organisasi kita, spesifikasi itu dari user, ya, jadi masukan dari user atau dari konsultan, atau hasil survei dari request for information, atau ya apa kita melihat layanan-layanan yang sudah tersedia, ya, seperti itu. Nah, ini data informasi untuk spesifikasi KAK. Kemudian kalau untuk memperkirakan harga, nah untuk memperkirakan harga ini pertama tentunya kita harus tahu dulu, ya, pagu anggaran jam berapa, dilihat dari RAB, dari DIPA atau DPA-nya. Kemudian yang paling utama setelah kita tahu pagu anggaran, lihat ke pasar setempat untuk melakukan survei harga, kan. Nah, ini datanya survei harga. Kemudian kita harus punya informasi daftar harganya, dokumentasi dari pelaku usaha. Kemudian informasi biaya atau harga satuan yang sudah dikeluarkan bisa oleh resmi KLPD, BPS, asosiasi atau website yang lainnya. Kemudian bisa juga dari perkiraan perhitungan harga, engine estimate, ya. Nah, kemudian tambahan ini ada parameter keuangan, indeks harga BPS, indeks tahun sebelumnya, suku bunga, kurs trans BI, mekanisme perpajakan, TKDN. Nah, ini walaupun tidak semua diperlukan, tapi ya kadang-kadang diperlukan, ya. Seperti kurs tengah, siapa tahu ada komponen impor, kita perlu menghitung breakdown cost-nya dan sebagainya. Kemudian harga perkiraan sejenis, nah bisa saja kita tidak tahu breakdown cost-nya, ya kita ambil aja yang sejenisnya, baik barangnya ataupun jasanya sejenis, ya.
Ini bisa dilihat dari nilai kontrak, kita punya kumpulan kontrak, dari kumpulan harga penawaran, atau dokumentasi komponen biaya. Nah, ini data dan informasi untuk perkiraan harga ya, seperti itu. Kemudian output dari perencanaan adalah strategi pengadaan. Nah, untuk membuat strategi pengadaan, kita butuh data informasi apa? Ya tentunya namanya membuat strategi harus tahu rencana kegiatan ke depan apa. Dilihat dari rencana kerja ya. Kemudian dilihat dari histori belanja, sama tadi sirup, SPSE kontrak ya. Tentunya untuk melihat strategi ke depan, kita harus melihat dulu ke belakang ya. Kemudian melihat rencana pengadaan dari sirup. Kemudian kategorisasi barang jasanya apa, karena setiap barang jasa tentunya punya cara yang berbeda. Melihat realisasi anggaran ya, dari penyerapan, dari Monep ya. Kemudian database BMN dan pelaku usaha. Nah, dari sikap, SPSE ya, survei data hitam asosiasi ormas pokmas. Nah, ini karena terkait perencanaan ke depan ya, strateginya ya. Nah ini mirip strategi pengadaan, mirip-mirip dengan deteksi kebutuhan sebetulnya strategi pengadaan ya. Ada rencana kegiatan dari Renja, historinya ya, ada kategorisasi ya, database ya, mirip nih dengan identifikasi kebutuhan. Bedanya dalam menyusun strategi, ketika kita mengeksplor data pelaku usaha, nah ini ada dari daftar hitam, asosiasi industri, ormas pokmas, mungkin ini nanti kalau kita memulakan swakalola ya. Nah ini strategi pengadaan. Satu lagi di dalam perencanaan, nah ini menyusun organisasi pengadaan dengan melihat beban kerja ya, data anjab, histori belanja ya. Nah ini data dari sirup, SPSE kontrak, regulasi kelembagaan, dan referensi dari kajian. Nah misalkan kalau ada data naskah akademik. Nah ini ya data informasi dalam tahapan perencanaan pengadaan. Nah kemudian satu lagi data informasi untuk proses pemilihan penyedia. Untuk proses pemilihan penyedia. Nah ini juga sama ya. Sebetulnya dalam pemilihan penyedia itu ada apa saja nih output ataupun kegiatannya. Nah kalau dilihat di modul ya, itu pertama ada review dokumen persiapan pengadaan, review DPP, kemudian hasil review nanti dibuat dokumen pemilihan oleh Pokja kan, kemudian Dokpil sudah siap ada penjelasan, kemudian nanti setelah penjelasan kan mereka masukin penawaran, kita nilai kualifikasinya, kita nilai penawarannya, kemudian kalau sudah diumumkan ada pengelolaan sangga dan ada negosiasi. Nah, ini adalah hal-hal yang ibaratnya menjadi produk ataupun menjadi output ataupun menjadi tahapan dalam proses pemilihan. Nah, apa data informasinya dalam setiap tahapan ini, dalam setiap kegiatan ini? Nah, pertama review dokumen persiapan pengadaan. DPP itu dokumen persiapan pengadaan ya. Ini di modulnya ada kan? Nah, ini kan. Nah, ini review terhadap dokumen persiapan pengadaan. Sumbernya dari PPK, Pokja atau pejabat pengadaan. Nah, apa bahan atau data informasinya? DPP-nya, dokumen persiapannya, dan berita acara reviewnya. Kita lihat lagi ya. Nah ini. Jadi dalam tahapan review dokumen persiapan pengadaan, ini yang melakukannya ataupun apa sumber, mana tadi? Nah ini sumbernya, sumber informasinya. Bisa dari PPK, Pokmil, dan PP. Tentunya ketika review dokumen persiapan kan yang membuat DPP-nya kan PPK. Nah, yang melakukan reviewnya Pokmil dan PP. Nah, hasilnya adalah berita acara review ya dari dokumen DPP, dokumen persiapan pengadaan. Nah, ini review. Kemudian setelah direview, nah Pokja menyiapkan proses pemilihan kan. Nah, hasil persiapan, metodenya, pemasukannya, segala macamnya masukin dalam Dokpil kan. Nah ini oleh Pokja atau PP ya. Kalau PP pengadaan langsung kan, atau nilai sama dengan 200 penunjukan langsung ya, atau e-purchasing sama 200. Kalau Pokja di luar itu ya. Nah ini sumber datanya dari mereka, hasilnya pasti ya dokumen pemilihan yang terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen tender seleksi
atau dokumen pengadaan langsung, tergantung metode pemilihan penyedianya apa. Udah jadi dokumennya kemudian dijelaskan bisa oleh Pokja, bisa oleh PP, tergantung metode pemilihannya ya. Nah, kemudian hasilnya apa? Berita acara penjelasan, dalamnya ada pertanyaan dan jawaban, kemudian adendum dokumen pemilihan ya, kalau memang ada perubahan itu penjelasan. Kemudian dalam penilaian kualifikasi ya, setelah pemasukan penawaran kan dinilai kan, menilainya menilai dua hal, menilai kualifikasi dan menilai penawaran. Nah, dalam menilai kualifikasi tentunya sumber data informasinya dari Pokmil ataupun dari pejabat pengadaan dan dari peserta, karena yang memasukkan dokumen kan peserta. Sumber datanya apa saja, data informasinya apa saja, ada dokumen kualifikasi, ini yang dikotakin ini, yang dibenerin sini data informasinya ya, kertas kerja untuk menilainya, dan berita acara penilaian kualifikasi. Kemudian evaluasi barang jasanya, evaluasi penawarannya. Nah, sama juga kan penawarannya dari peserta yang menilai Pokmil atau PP ya, tergantung metode pemilihan penyedianya. Kemudian data informasinya apa? Ada dokumen penawaran dari peserta, ada kertas kerja untuk evaluasi, dan berita acara evaluasi penawaran. Kemudian setelah dievaluasi diumumkan ada sanggah menyanggah. Kalau ada sanggahan dari peserta tentunya, kemudian yang menjawabnya Pokmil ataupun pejabat pengadaan. Nah, ini bisa surat sanggah atau sanggahan banding datanya. Nah, kalau surat sanggah dijawab atau surat sanggah banding dijawab oleh KPA. Kemudian kalau sanggah banding ada jaminan sanggah banding. Itu data informasinya. Kemudian terakhir negosiasi oleh Pokmil atau pejabat pengadaan ya, hasilnya berita acara, hasil negosiasi data informasinya. Itu teman-teman semuanya ya. Nah, ini saya sediakan nanti di blog, silakan bisa di print sendiri sebagai bahan contekan kalau mau ujian dasar ya. Itu di deskripsi nanti link blognya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan. Nanti 2 kali, kita bareng-bareng ya. Ayo dari awal. 1, 2, 3. Di suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Kami insan pengadaan terampil berkeahlian, belajar berbagi bekerja, junjung prinsip mulia. Hey! Kami agen perubahan, selalu mengasah diri, tahu dan tahan cobaan demi kawal pembangunan. Hai insan pengadaan, ingatlah pentingmu, majulah, majulah negeriku, kami siap mengawalmu. Cukup belum? Sekarang kita berdiri. Ayo. Ini harus yang keras Ibu Bapak ya. Kita nyanyi 2 kali. Oke, nyanyi 2 kali. Kaki kiri depan, mungkin harus semangat itu dulu ya. Huha kita pakai dulu ya. Nanti Bapak ada huha lagi. Jangan lupa. Saya bilang pengadaan, Ibu Bapak teriak. Oke. Saya bilang agen perubahan, Bapak Ibu. Siap ya. Pengadaan.
kasih tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.